Hello, apakah kamu di sana? Aku tahu kamu di sana. Aku tahu kamu mendengar suaraku. Itulah kutipan yang ada dalam novel ini. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Abinaya Khairazarana dari MTSN 1 Lamongan. Kali ini, aku mau menyampaikan sebuah resensi dari buku yang berjudul Hello, karya Terelie. Siapa sih yang gak kenal Terelie? Seorang penulis yang terkenal dengan banyak karyanya yang memukau, termasuk novel ini. Novel dengan genre romansa ini mengisahkan tentang dua orang yang sudah bersama sedari kecil. Namun, tentu aja kisah ini gak akan berjalan mulus. Memilih buku ini untuk dijadikan resensi jelas bukan tanpa alasan. Terelie menyajikan kisah ini dengan gaya bahasa yang gampang untuk dimengerti bagi remaja. Cukup relate dengan kehidupan remaja karena mengingat bahwa novel ini diciptakan untuk usia 12 tahun ke atas. Racikan gaya bahasa Terelie memang gak akan bisa dilewatkan. Bagian awalnya tidak menceritakan tokoh yang sedang kasmaran, melainkan memperkenalkan Anna, sang tukang bangunan muda yang akan menuntun kita dalam menjalani isi cerita. Awalnya, Anna hanyalah seorang wanita lulusan teknik sipil biasa yang sering dimintai bantuan untuk memasang pagar dan sejenisnya. Tapi tiba-tiba, karir dan kliennya mulai naik, hingga akhirnya bertemu dengan Hesti. Siapa sih Hesti ini? Mendengar bisik-bisik bahwa Anna adalah seorang ahli bangunan, Hesti memanggil dan meminta bantuan Anna untuk merenovasi rumah keluarganya. Rumah keluarga Ningrat, keluarga yang terpandang. Hesti hidup dengan penuh kecukupan. Rumah mewah, pendidikan, bahkan masa depannya sudah terjamin. Bertemu dengan Tigor, anak dari pembantu di rumahnya. Lahir di detik yang hampir bersamaan dan hidup di lingkungan yang sama, membuat mereka sudah bersama sedari kecil. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Raden Wijaya, ayah dari Hesti. Raden Wijaya takut jika nanti pada akhirnya hubungan Hesti dan Tigor akan melebihi dari sekedar teman. Karena jika dilihat dari kedekatan keduanya, mustahil jika tidak ada rasa di antara mereka. Mulai dari hubungan pertemanan hingga dinamika perasaan yang mendalam, semuanya tersaji dalam novel ini. Seperti kisah Hesti dan Tigor yang awalnya hanyalah pertemanan dua bocah nakal yang sering pulang telat karena sibuk mengejar layangan, hingga sampai pada kisah romansa yang dihiasi oleh kesalahpahaman, atau bahkan konflik yang lebih kompleks. Dengan halus, novel ini menyampaikan bahwa rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik yang diam. Retakan dindingnya mungkin saja menyimpan suatu kenangan, atau mungkin harapan yang tak pernah terwujud, menjadi arsip emosional bagi pemiliknya. Banyak konflik yang bermunculan dari kisah Hesti dan Tigor, dan dari situlah Terelie berhasil mengusik emosi para pembaca. Alur cerita yang ringan dan tidak bertele-tele membuat isi cerita menjadi lebih mudah untuk dipahami. Terelie sangat teliti dalam menyajikan latar cerita hingga mampu untuk membuat pembaca menjadi ikut merasakan apa yang terjadi dalam novel ini. Plot twist yang muncul tak terduga juga ikut menghiasi isi cerita, membuat pembaca tak tahan untuk terus membalik halaman berikutnya, dan tanpa terasa, novel ini mengajak pembacanya untuk merenungi kisah mereka sendiri. Terlalu besar menaruh harapan, atau terlalu pasrah pada hasil yang akan diberikan takdir. Namun, ending yang terkesan menggantung membuat pembaca menjadi tak puas karena nasib tokoh di akhir cerita tak dijelaskan dengan detail. Premis yang tersaji juga masih tergolong umum. Namun, dengan premis yang tergolong umum, novel ini masih sanggup untuk bersaing dengan karya lain dengan premis yang sama. Alur yang terasa lambat di beberapa bagian, juga kurangnya detail di beberapa situasi, membuat membaca mungkin merasa kurang tegang dan kehilangan kredibilitas terhadap jalan cerita yang sudah disajikan. Dengan sajian cerita dan konflik yang beragam, membuat novel ini cocok untuk dibaca oleh remaja. Terhipnotis dengan isi ceritanya, namun tetap bisa menemukan pesan moral. Tindakan yang terburu-buru dapat berujung fatal. Kesalahpahaman harus segera diluruskan. Komunikasi adalah kunci dari segala permasalahan. Novel ini mengajak kita untuk ikut berpikir dan merasakan, meresapi segala pesan yang ada, bukan hanya untuk sekedar dibaca. Barangkali di waktu yang tepat, entah bahagia atau hanya sekedar tuntas, kisah di dalamnya akan menemui pembacanya sendiri.